Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an, khalaqal insana, 'allamahu al-bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam, Sayyidina Muhammad bin Abdullah waladi Adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Amma ba'd, faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Shadaqallahu alazim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghantarkan kita untuk memasuki bulan Syawal. Itu berarti kita bersyukur karena kita telah menyelesaikan kewajiban kita puasa Ramadan, dan kita bersyukur karena dengan demikian insyaallah kita semuanya memiliki modal dan bekal yang terbaik. Bekal itu adalah bekal takwa. Sebab bukankah Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita pahami mewajibkan kita puasa pada akhirnya, ujung-ujungnya agar kita menjadi manusia yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Karena itu ini wajib kita syukuri. Sebab tidak ada bekal yang terbaik selain takwa. Tidak ada bekal yang lebih mengungguli bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal kata Allah adalah at-taqwa. Dan kita telah di-training oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan penuh untuk menjadi manusia yang bertakwa. Dalam konteks fiqhul dakwah, maka sesungguhnya kita sebagai seorang dai, karena hakikat setiap muslim adalah dai, dalam menjalankan misi dakwah kita, maka keberhasilan perjalanan misi kita menjalankan misi dakwah ini juga diantaranya sangat ditentukan terkait dengan bekal kita. Ketika seorang dai memiliki bekal takwa, maka sudah bisa dipastikan insyaallah dia akan berhasil dalam melaksanakan dakwahnya. Ketika orang tua, ayah memiliki bekal takwa, maka insyaallah akan memberikan kemudahan dalam berdakwah di tengah-tengah kehidupan rumah tangganya. Ketika anggota masyarakat kita sebagai anggota masyarakat memiliki bekal dakwah, bekal takwa, maka bisa dibayangkan bagaimana kehidupan berbangsa bernegara kita ketika setiap muslim yang telah melaksanakan ibadah puasa kemudian memiliki bekal yang berupa takwa ini. Apa yang terjadi dengan kehidupan berbangsa dan bernegara kita? Maka bisa dipastikan akan terjadi perubahan yang menuju kepada arah yang lebih positif, menuju kepada arah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menjamin bahwa dengan takwa itu kehidupan kita akan diberkahi Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakah. Kalau seandainya penduduk negeri itu beriman bertakwa kepada Allah, maka pasti tidak bisa tidak, kata Allah, kami akan bukakan beragam keberkahan. Disebut dalam bentuk jamak, berarti termasuk di dalamnya ada keberkahan dalam kehidupan ekonomi, keberkahan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Ketika seorang pemimpin bertakwa, memiliki bekal dan modal besar
diberikan kemudahan dalam kepemimpinannya. Dia akan dapat memimpin dengan baik, karena takwa itu akan menyinari pikirannya, menyinari kehidupannya, sehingga dia tidak akan mengeluarkan kebijakan kecuali kebijakan yang membawa kepada kemaslahatan, kemakmuran dan kesejahteraan yang dipimpinnya, rakyat. Ketika seorang istri memiliki bekal takwa, maka dia akan berhasil dalam menjalankan tugas utamanya sebagai seorang istri, seorang ibu. Berarti akan membawa keberkahan dalam kehidupan keluarganya. Begitulah takwa. Oleh karena itu, ini adalah bekal yang luar biasa yang wajib kita syukuri. Dan tugas kita berikutnya adalah bagaimana memaintenance, merawat bekal ini sehingga benar-benar dapat menerangi kehidupan kita 11 bulan ke depan, sehingga dapat memberikan pengaruh yang positif bagi tugas kita sebagai seorang muslim yang hakikatnya adalah dai, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, semangat untuk mengajak kepada kebaikan, melakukan perbaikan dan seterusnya. Inilah tugas kita berikutnya, bagaimana kita bisa merawat bekal. Karena ada fenomena yang sering terulang. Biasanya bapak-bapak, ibu-ibu rahmatullah, kalau bulan Ramadan itu masjid pada ramai. Tapi selesai Ramadan biasanya sudah mulai berkurang dan mulai sepi lagi. Ini berarti menunjukkan bahwa ia tidak mampu merawat bekal takwa yang sudah Allah anugerahkan melalui ibadah puasa Ramadan. Berada di bulan suci Ramadan, ramai orang membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi selesai Ramadan kemudian ada sebuah fenomena yang kita saksikan, sebagian saudara kita kemudian mulai meninggalkan Al-Quran. Itu berarti dia tidak mampu memelihara takwa yang merupakan khair zat, bekal yang terbaik yang Allah anugerahkan kepadanya. Oleh karena itu, agar kita berhasil dalam berdakwah, agar kita berhasil dalam melakukan kebaikan dan perbaikan dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, maka kita harus bersungguh-sungguh untuk bisa merawat dan memaintenance bekal takwa ini dengan beberapa cara. Pertama, supaya terpelihara dengan baik, yaitu dengan fi'lut ta'at, dengan melakukan kebaikan demi kebaikan, dengan melakukan ketaatan demi ketaatan. Artinya kita tidak boleh berhenti, kita tidak boleh merasa cukup karena telah berpuasa kemudian Nabi menjanjikan diampuni dosanya, berarti sudah cukup sehingga kemudian malas kembali untuk melakukan kebaikan. Itu tidak boleh terjadi. Tetapi harusnya kalau benar kita memiliki bekal takwa, maka takwa ini akan meringankan kita untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Sebab para ulama mengatakan di antara tanda indikator kuat Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah hambanya kalau berada di bulan Syawal seperti ini, berarti salah satu tanda berhasilnya atau diterimanya ibadah puasa seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya? Indikator kuatnya di antaranya adalah Allah yu'inuhu ala fi'li ta'at. Allah Subhanahu wa taala menolongnya, membantunya untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Berarti apa? Semakin lebih rajin, semakin lebih baik. Bukan semakin jauh dari Allah, bukan semakin jauh dari rumah Allah, bukan semakin jauh dari ayat-ayat Allah. Maka ketika kita rajin untuk menjaga kontinuitas ibadah kita kepada Allah, ini salah satu cara untuk merawat dan memelihara bekal takwa ini
sehingga tidak gampang habis. Ini yang terjadi sebagian saudara kita. Kalau orang tua membekali anaknya dengan harta, dengan tanah yang luas, tetapi tidak dibekali takwa, apa yang terjadi? Hartanya akan lebih cepat habis atau lebih lama? Tentu akan lebih lama. Tahun berikutnya tanahnya semakin banyak atau semakin sedikit. Kalau tidak takwa akan hilang habis. Oleh karena itu, supaya bekal ini terus terpelihara, terawat dengan baik, maka kita harus melakukan kebaikan demi kebaikan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, tidak ada yang memisahkan amal seseorang kecuali kematian. Kemudian beliau membaca ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, yang artinya dan sembahlah Rabbmu Tuhan, beribadahlah kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu kematian. Karena al-yaqin di situ para ulama tafsir menafsirkan al-maut, kematian. Karena al-maut itu sesuatu yang pasti, yang harus kita yakini adanya. Jadi tidak ada yang memisahkan amal seorang kecuali kematian. Itu artinya apa? Seorang hamba yang soleh akan selalu beribadah kepada Allah, tidak dibatasi oleh bulan tertentu. Ramadan saja ingat Allah, tidak dibatasi oleh pekan tertentu, tidak dibatasi oleh waktu tertentu, tidak dibatasi oleh tanggal tertentu. Nah, karena itu fa idza faragta fansab, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syamm, maka jika kalian atau jika engkau selesai melaksanakan tugas yang satu, fansab, maka bersiap-siaplah, bersungguh-sungguhlah untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang lain. Maka di sini tidak ada kata berhenti. Sebab titik itu ketika maut mendatangi kita, maka tidak ada istilah pensiun dari amal soleh. Kalau pegawai negeri ada pensiunnya, tapi dari amal soleh itu tidak boleh ada pensiun. Kalau dari hal yang baik itu nggak boleh kemudian kita menggelari seorang dengan purnawirawan amal baik. Maka jangan pernah kita menjadi orang yang dikatakan mantan. Oh, dia itu mantan aktivis pengajian, itu nggak enak. Oh, dia itu mantan jamaah pengajian, berarti sekarang sudah tidak menjadi jamaah. Dia itu mantan jamaah masjid, dia itu mantan, dan seterusnya. Nah, ini tidak enak. Sebab dalam ibadah itu gak ada kata henti. Maka disinilah untuk menjaga supaya terus terawat bekal takwa itu adalah dengan istimrariyah fi'li ta'at, dengan kesinambungan untuk melaksanakan taat kepada Allah dengan beragam bentuknya. Bahwa di Ramadan ada peningkatan yang signifikan secara volume, kuantitas, tetapi tidak berarti selesai Ramadan kemudian berhenti sama sekali. Yang penting adalah bagaimana kita istiqomah menjaga kesinambungan. Meskipun mungkin secara kuantitas menurun, di Ramadan kita berlomba untuk menghatamkan sebanyak-banyaknya. Di luar bulan Ramadan, kalaulah kita tidak bisa hatam dalam 3 hari, 5 hari, sepekan, paling tidak dalam sebulan atau 2 bulan kita pernah menghatam. Nah, ini berarti kesinambungan. Makanya di dalam hadis sahih Rasulullah SAW juga menyampaikan kepada kita, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang berkesinambungan, meskipun sedikit tapi berkesinambungan. Nah, disinilah dalam rangka merawat bekal yang terbaik yang sudah Allah anugerahkan kepada kita dari training Ramadan yang lalu, maka di antara merawat dan melaksanakan ketaatan dan ketaatan. Memang siang Ramadan, tarawih selesai dengan selesainya Ramadan. Tetapi yang namanya qiyamul lail kan tidak ada kata berhenti. Zakat fitrah itu memang sudah selesai, tetapi yang namanya zakat, sedekah yang lain itu tidak berarti kemudian selesai. Ramadan adalah syahrul Quran, tapi kan tidak berarti syahrul Syawal, Dzulqa'dah dan seterusnya berarti lepas dan terputus hubungan kita dengan Allah. Tidak.
Yang kedua, untuk merawat dan menjaga bekal yang terbaik, bekal takwa ini adalah dengan al-muhasabah, selalu melakukan muhasabah, evaluasi, mengaudit. Sebab seorang yang sempurna itu seorang yang selalu melakukan evaluasi. Makanya kita baca dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyinggung muhasabah itu dihadirkan 2 kali perintah takwa. Itu menunjukkan bahwa untuk bisa merawat, memelihara bekal takwa ini memang salah satu kuncinya, salah satu perangkatnya itu adalah muhasabah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 18 surah Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap jiwa manusia selalu merenung, memikirkan, mengevaluasi ma qaddamat lighad, apa yang sudah kita lakukan untuk menghadapi hari esok, yaitu hari kiamat. Apa sih yang sudah kita kerjakan? Berapa banyak amal soleh yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Dalam usia kita sekarang ini, ada yang 50 tahun, 60 tahun, ada yang 40 tahun, 35 tahun. Dalam usia kita seperti ini, kira-kira kalau kita hitung itu, persentasenya mana yang lebih banyak? Baiknya atau buruk? Sholat kita selama ini seperti apa? Sudah bagus, sudah maksimal, sudah baikkah, atau masih banyak bolong-bolongnya, masih banyak kekurangannya? Ini semuanya evaluasi. Sebagai kepala rumah tangga, apakah kita sudah melaksanakan tugas dan kewajiban kita, menghantarkan keluarga kita menjadi ahli surga, menghantarkan anak-anak kita menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, sehingga nanti kalau kita meninggal terus mengalirkan pahala yang tidak berkeputusan kepada kita sebagai orang tuanya. Ini juga evaluasi. Jadi terus kita melakukan evaluasi. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, beliau mengatakan maksud ayat ini adalah hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Maksudnya adalah Allah memerintahkan kita untuk menghisab diri kita, mengaudit diri kita sebelum nanti di akhirat kita akan diaudit. Dan auditor akhirat itu jauh lebih rumit, lebih detail daripada auditor di dunia. Orang takut dengan KPK, orang takut dengan BPK, orang takut dengan auditor. Tapi di akhirat auditnya jauh lebih rumit, jauh lebih detail. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Apa yang keluar dari mulut kita, ucapan sekecil apapun itu semuanya teraudit, tercatat dengan rapi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sekecil apapun, seberat biji atom, kalau ada benda lebih kecil lagi, itu nanti akan dilihat, akan ketahuan. Subhanallah. Jadi menakutkan, mengkhawatirkan. Oleh karena itu, bekal takwa ini harus dijaga, dirawat dengan baik. Karena kan untuk mendapatkan bekal ini kita memerlukan perjuangan. Selama sebulan penuh, Masya Allah, kita mengendalikan hawa nafsu kita, kita berpuasa, tidak makan, tidak minum. Selama sebulan penuh untuk mendapatkan bekal terbaik takwa ini, kita begadang. Biasanya sholat isya langsung pulang, kita nambah 1 jam lagi untuk qiyam Ramadan, tarawih, bukan sehari 2 hari, tapi 1 bulan, dengan berbagi sedekah dan seterusnya. Dan kemudian kita memiliki bekal takwa. Maka muhasabah ini juga salah satu cara untuk bisa merawat bekal takwa ini, sehingga dalam berdakwah, dalam mengajak kepada kebaikan, dalam menularkan kebaikan, dalam melakukan kebaikan dan perbaikan, kita akan diberikan kemudahan dan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-mujahadah. Perlu kesungguhan, sungguh-sungguh. Sebab ujian dan cobaannya pasca Ramadan seperti ini biasanya tidak kecil.
Gak usah jauh-jauh, bapak-bapak sekalian. Ketika di bulan suci Ramadan itu hampir mayoritas kita umat Islam bangun sebelum subuh. Betul ya? Rata-rata bangun sebelum subuh dan rasanya ringan. Bahkan kalau ada orang atau kaum muslimin di bulan Ramadan kok bangunnya selalu subuh, adzan subuh baru bangun, itu perasaannya merasa kesianan atau kebahagiaan. Pasti akan merasa kesianan karena akan lewat sahur. Itu akan melemaskan badan untuk menjalankan ibadah. Tapi kemudian kita diuji sekarang ini. Begitu selesai Ramadan, apa yang terjadi? Yang terjadi kebanyakan kaum muslimin kalau di luar bulan Ramadan seperti ini, kalau bangun mendengar adzan subuh, sebagian mereka merasa kebahagiaan atau kesianan? Sebagian merasa kebahagiaan sehingga kemudian dilanjutkan tidurnya lagi, akhirnya tidak banyak yang kemudian ke masjid. Sebagian merasa kebahagiaan. Nah itu ujian. Ini salah ujian. Allah berikan kemampuan, kemudahan, ringan untuk bangun sebelum subuh bisa selama 10 bulan penuh. Tapi begitu selesai Ramadan, apa? Karena diantaranya tidak ada kesungguhan. Kalau kita sungguh-sungguh ternyata bisa. Kalau bisa berarti setiap kita berpotensi untuk bisa munajat kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Berarti setiap muslim harusnya bisa mengamalkan qiyamul lail, tahajud sebagai sholat yang terbaik setelah sholat fardu. Berarti bisa. Bayangkan kalau setiap keluarga punya agenda tahajud, apa yang terjadi dengan keluarga Indonesia? Saya yakin akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kehidupan kita akan diberkahi oleh Allah. Krisis multidimensional yang akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendahului ungkapan ini. Tapi orang sering lupa. Apa? Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Jadi kalau kita ingin sungguh-sungguh menjaga, merawat bekal takwa ini, memaintain takwa ini untuk kebaikan 11 bulan perjalanan kita ke depan. Kalau kita sungguh-sungguh, Allah menjanjikan lanahdiyannahum subulana. Pasti tidak bisa tidak, kami kata Allah akan tunjukkan jalan-jalan kemudahan. Jadi diberikan ditunjukkan jalan kemudahan. Kemudian berikutnya yang keempat adalah yang kita perlukan al-muraqabah, yaitu menghadirkan perasaan merasa dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya bekal takwa ini terawat, terjaga dengan baik, maka kita perlu pertajam muraqabatullah. Perasaan selalu dimonitor oleh Allah. Orang kalau merasa atau menghadirkan muraqabatullah itu luar biasa. Maka dalam hadis Jibril itu, muraqabatullah itu masuk dalam rutbah, tingkatan pertama dalam tingkatan beragama, maratibud din. Yang dibahasakan dalam hadis itu yang disebut dengan al-ihsan. Ketika Nabi ditanya oleh Jibril apa itu ihsan, Rasulullah SAW bersabda, menjawab, al-ihsan anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, dan tidak akan pernah kita melihat Allah di dunia ini, tapi hadirkan fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat dan memonitor kita. Jadi bayangkan di seluruh anggota tubuh kita ini sesungguhnya hakikatnya ada CCTV yang selalu memonitor. Kalau itu disadari, dihadirkan, apa yang terjadi? Maka pasti orang kemudian hati-hati. Nah, atasan saya tidak melihat, tapi Allah melihat. Nah, istri saya, suami saya tidak melihat, tapi Allah melihat. Iya, anak saya tidak ada yang tahu, tidak melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat. Tidak ada yang melihat, tapi kawan saya tidak ada yang melihat, teman sejawat, teman sekantor saya tidak ada yang melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala selalu melihat. Maka
tentu takwa ini akan semakin menebal, akan semakin baik, dan kemudian akan membawa kebaikan bagi perjalanan kehidupan kita, termasuk dalam dakwah. Maka muraqabah ini penting. Terakhir, Bapak-bapak sekalian, di antara langkah untuk bisa merawat bekal takwa yang merupakan khairuz zat, bekal yang terbaik ini adalah dengan selalu mengintensifkan istighfar dan taubat kepada Allah. Sebab yang namanya manusia tetap manusia, bukan malaikat. Kalau malaikat kan nggak pernah dosa. Yang namanya manusia itu tetap manusia. Dia bisa lalai, bisa salah. Oleh karena itu perlu selalu mengiringi dengan istighfar dan taubat. Makanya yang namanya istiqomah itu, untuk istiqomah 100% itu memang itu susah, tetapi kita harus bersungguh-sungguh berjuang. Karena itu kita selalu iringi dengan istighfar. Maka di dalam Al-Quran, di antara ayat istiqomah itu diiringi dengan istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiru." Maka istiqomahlah dan istighfarlah. Apa artinya? Para ulama tafsir mengatakan, ini artinya bahwa istighfar itu bisa menutupi kekurangan kita dalam menjalankan, dalam berjuang merawat bekal takwa, memelihara, menjaga takwa tadi. Boleh jadi namanya kita manusia, tetap manusia. Mungkin ada yang kurang, ada yang khilaf, lalai, lupa. Maka kita iringi dengan istighfar. Harapan kita istighfar dan tobat ini kemudian tajubbu ma qabla, bisa menutupi kekurangan, bisa menambah kekurangan-kekurangan kita. Disinilah Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita. Beliau manusia yang sudah diampuni dosanya, tetapi dalam hadis sahih setiap hari beliau beristighfar berapa kali? 72 kali. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain 100 kali setiap hari. Makanya kita tidak pernah dan tidak boleh pernah merasa puas dengan amal kita. Selalu kita merasa kurang. Karena itulah setiap habis sholat, begitu kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tidak pernah ada ajaran untuk mengatakan Alhamdulillah, gak ada. Yang diajarkan Nabi kepada kita selesai salam mengucapkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sudah sholat tetap istighfar. Bagaimana yang tidak sholat? Di dalam Al-Quran ketika Allah menyebut ciri-ciri orang yang bertakwa yang nanti di akhirat akan dipersiapkan surga, di antaranya dalam surah Dzariyat, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhirina ma atau rabbuhum min kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di antara cirinya ketika di dunia, malamnya sering begadang untuk qiyamul lail. Ada waktu untuk tidur, tapi di antara cirinya qiyamul lail. Minal laili ma yahja'un. Sudah qiyamul lail, sudah tahajud, wa bil ashari yastaghfirun. Di waktu sahur menjelang menunggu waktu subuh, dia tetap banyak istighfar. Dibayangkan, sudah tahajud tetap banyak istighfar. Dalam ayat yang lain, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang meminta ampun istighfar kepada Allah di waktu sahur. Nah, ini tahajud nggak pernah, istighfar juga ditinggalkan. Nah, ini orang yang sudah tahajud kata Allah, tapi tetap juga menunggu waktu subuhnya, tetap banyak istighfar. Itulah manusia yang nanti dipersiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk ciri orang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing dan menolong kita untuk bisa menjaga, maintenance, merawat bekal takwa yang kita peroleh dari madrasah kampus Ramadan, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala terus memberkahi, memberikan keberkahan dalam kehidupan kita dalam semua aspeknya. Inilah doa sekalian bisa disampaikan sebelum kita tutup. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ustaz telah menyampaikan materinya kepada para jamaah. Ada yang bertanya, silakan. Ada yang bertanya? Baik, kalau kita ada yang bertanya, saya bertanya, Ustaz. Ya, silakan.
berkaitan dengan dakwah dan sebagainya tadi, bagaimana kalau kita memahami bahwa mempercepat dalam menguburkan jenazah, bagaimana seandainya ada seorang yang berpesan kepada kita untuk apabila saya meninggal maka bawalah saya ke daerah, nah untuk dikuburkan di sana, sementara perjalanan itu paling tidak 1 hari. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang namanya wasiat itu memang sesuatu yang diatur dalam agama. Kutiba alaikum idza hadara ahadukum al-maut in taraka khairan wasiyah. Jadi ada yang namanya wasiat. Itu diatur dalam agama. Yang kedua, wasiat itu tentu tidak boleh melanggar aturan-aturan syariat, aturan Islam. Orang kalau berwasiat dengan sesuatu itu tidak boleh. Termasuk diantaranya ketika ingin mewasiatkan hartanya, misalnya ada orang tua menjelang tahu dia usianya sudah lanjut, udah ini, kemudian dia wasiat, dia punya anak tapi dia wasiat, saya ingin menafkahkan, menghibahkan, menghadiahkan semua hartaku untuk kepentingan kaum muslimin. Itu nggak boleh dalam Islam, nggak boleh. Bahkan Nabi pernah didatangi, pernah menjenguk seorang sahabat yang sakit, punya yang kaya raya, mewasiatkan seperti itu, dilarang katanya. Ya Rasulullah, saya ingin wasiatkan semua hartaku untuk Baitul Mal, untuk negara, masyarakat diatur untuk itu. Nabi melarang. Lah, kata Nabi, nggak boleh. Bagaimana kalau separuhnya? Kata Nabi, nggak boleh. Bagaimana dengan ats-tsuluts? Terakhir dia mengatakan sepertiganya. Nah, kata Nabi, ats-tsuluts katsir. Sepertiga itu banyak. Tapi Nabi tidak melarang. Berarti maksimal kalau wasiat itu dalam bentuk harta, itu maksimalnya itu sepertiga dari hartanya. Apa tujuannya? Supaya seseorang tidak meninggalkan ahli warisnya, keluarganya dalam keadaan miskin, sehingga nanti memberatkan keluarganya, meninggalkan, menjadikan dia minta-minta dan seterusnya, menjadi beban keluarganya, masyarakat, juga beban negara. Nah, itu. Nah, kalau dalam konteks wasiat untuk dimakamkan dan seterusnya, selama memang masih dalam hal-hal yang dibolehkan, boleh. Ya, bisa dilakukan. Memang bagusnya, afdolnya, mayit itu secepatnya dikuburkan. Ya, itu yang terbaik secepatnya. Tapi kalau seandainya ada hal-hal tertentu yang ya, diwasiatkan, ya wasiat seperti tadi itu termasuk yang dibolehkan sebenarnya. Tidak, bukan hal yang terlarang. Hanya kita nggak boleh memberikan wasiat yang terlalu membebani keluarga. Sebab kadang-kadang, memang dalam proses seperti tadi pemindahan dan seterusnya, itu kan perlu biaya, ini. Apalagi kalau udah antar negara, administrasi dan seterusnya itu juga. Maka kita lihat para nabi itu meninggal dan dimakamkan di tempat di mana saja. Para sahabat radhiyallahu anhum juga banyak yang mereka meninggal di luar Madinah dan kemudian dimakamkan di mana dia meninggal. Dan insya Allah doa tetap sampai. Tapi memang ya tidak sampai dalam dihukumi sesuatu yang tercela gitu. Tapi ketika seorang memiliki pemahaman agama yang baik dan benar, maka dia yakin dengan ayat Allah, wa ma tadri nafsun ma taksibun, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin. Kita nggak ada yang tahu di mana kita akan mati. Karena itu ya, mati itu pasti datang dan kita tidak tahu di mana mati, maka yang penting adalah bahwa ya, kita mempersiapkan untuk kematian itu dimanapun kita meninggal dunia, ya nggak ada masalah. Kubur di mana tempat ketika meninggal. Tapi memang tidak sampai ada ulama yang menghukumi haram, itu tidak sampai seperti itu. Tapi kalau memang ada hal-hal yang lain yang jadi pertimbangan, itu juga tetap termasuk sesuatu yang bukan tercela, dilarang. Tapi ya sebaiknya yang terbaik itu ya di mana mayat itu meninggal, ya dimakamkan di sini. Supaya tidak terlalu memberatkan mayat. Ya, dan insya Allah doa itu kan sampai. Hatta kita tunggu kemudian sholat juga, kalau nggak bisa menyolati jenazah langsung ada sholat khair. Dan yang diperlukan mayat kan itu. Orang ketika sudah meninggal dunia, yang diperlukan dari orang yang hidup itu adalah doanya. Karena doa orang yang hidup untuk orang yang meninggal dunia itu sampai. Awalan salih yad'ulah. Di antaranya dalam hadis sahih riwayat Muslim, di
Di antara yang sampai kepada mayit adalah doa anak yang soleh. Berarti doa orang yang hidup itu sampai. Makanya cukup membacakan doa. Wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Qul qawli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum.